Pernah kepikiran nggak kalau harga solar buat nelayan ternyata bisa dipengaruhi oleh kesepakatan internasional? Dan inilah alasan kenapa banyak nelayan Indonesia mempertanyakan perjanjian subsidi perikanan WTO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang neoliberalisme di laut, dampak perjanjian subsidi perikanan WTO bagi nelayan kecil dan tradisional di Indonesia. Analisis kritis perspektif KNTI 2024. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Afifah. Saya Salwa Hanifah Rehana. Saya Siti Mutiara Ramadhani. Saya Sri Wahyuningsih. Jadi di sini ada 3 pilar benturan di pesisir Indonesia. Yang pertama itu ada paradigma, neoliberalisme ekonomi, fokus pada pasar bebas dan privatisasi. Yang kedua ada pemantik, perjanjian WTO 2022, pelarangan subsidi untuk mengatasi IUU fishing. Yang ketiga ada objek terdampak, nelayan tradisional, 2,6 juta nelayan bergantung pada subsidi. Fokus analisisnya yaitu menilai dampak keberlanjutan ekonomi sosial dari pencabutan subsidi. Selanjutnya ada anatomi neoliberalisme Harvey 2005. Neoliberalisme menempatkan pasar bebas sebagai mekanisme absolut untuk kesejahteraan, menuntun pengurangan intervensi negara secara drastis. Yang pertama ada privatisasi dan komodifikasi, di mana mengubah barang publik dan alam menjadi aset yang dapat diperdagangkan. Selanjutnya ada pengelolaan krisis, memanfaatkan krisis untuk memaksakan perluasan dan deregulasi pasar. Yang ketiga ada finansialisasi, dominasi institusi keuangan dan spekulasi atas ekonomi real. Yang terakhir ada redistribusi peran negara, mengubah fungsi negara dari pelindung sosial menjadi sekedar fasilitator pasar bebas. Selanjutnya, komersialisasi ruang laut, neoliberalisasi lingkungan menurut Wardana 2017, proses pengurangan campur tangan negara, penguatan aturan global, dan efisiensi pasar. Lalu, sumber daya bersama ruang laut dikelola secara kolektif oleh komunitas pesisir. Selanjutnya, komoditas ekonomi, ruang laut diprivatisasi, memaksa nelayan kecil masuk ke dalam persaingan pasar yang tidak seimbang. Selanjutnya, kelahiran perjanjian subsidi perikanan WTO pada tahun 2002, World Summit, tuntutan awal penghapusan subsidi penyebab overfishing. Pada tahun 2005, deklarasi Hong Kong, dorongan resmi WTO untuk larangan eksploitasi berlebih. Lalu pada bulan Juni 2022, Agreement on Fisheries Subsidies resmi diadopsi. Pada pasal 3, larangan penuh subsidi untuk kapal atau operator yang terbukti melakukan IUU fishing. Pada pasal 4, larangan subsidi yang menargetkan stok ikan dengan status eksploitasi berlebih. Pada pasal 5-7, pengaturan restriksi subsidi perikanan spesifik lainnya. Pada pasal 8, kewajiban transparansi dan notifikasi ketat kepada WTO. Selanjutnya di sini realitas akar rumput, vitalitas nelayan kecil. Sebanyak 2,6 juta populasi nelayan di Indonesia mayoritas adalah nelayan berskala kecil dan tradisional. Sebanyak 44,67 kg atau kapita kontribusi sektor ini terhadap pemenuhan konsumsi ikan nasional per tahun. Penyedia protein utama, penggerak ekonomi pesisir, penyerap tenaga kerja massal. Efek domino pencabutan subsidi yang langkah pertama itu dengan intervensi dipotong dengan pembatasan subsidi BBM dan sarana produksi oleh aturan global. Yang kedua, biaya meroket di mana kenaikan drastis biaya operasional harian bagi nelayan tradisional. Ketiga, ada daya saing runtuh dengan nelayan kecil kehilangan kemampuan bersaing dengan industri perikanan skala besar. Keempat, yaitu ada kesenjangan melebar yang dimana pendapatan menurun drastis, memperbesar jurang ketimpangan antara korporat dan nelayan tradisional. Itu ada kerentanan sosial matinya ruang kebijakan dengan ketimpangan pesisir kesenjangan ekonomi lokal yang tajam. Kedua, ada kerentanan rumah tangga, hilangnya jaringan pengamanan untuk kebutuhan dasar keluarga nelayan. Ketiga, ada lonjakan kemiskinan yang dimana ancaman nyata
kejatuhan ekonomi sistematik di desa pesisir. Yaitu yang kedua ada kedaulatan negara, di mana kepatuhan pada WTO menyempitkan ruang intervensi negara. Fungsi perlindungan pemerintah dibatasi oleh ancaman sanksi perdagangan internasional, membiarkan nelayan berhadapan langsung dengan kejamnya ke pasar global. Baik, selanjutnya ada matriks diagnostik, niat global versus realitas lokal. Yang pertama itu ada perspektif WTO, argumen global, fokusnya untuk mendorong tata kelola global yang seragam. Untuk asumsi dasarnya, subsidi memicu overshipping dan overcapacity. Dan untuk tujuannya itu menjaga keberlanjutan stok ikan dunia melalui pelarangan subsidi. Dan yang kedua ada analisis kritis KNTI, argumen akar rumput. Fokusnya untuk keadilan dan kapasitas ekonomi yang berbeda. Dan untuk bantahan dasar, nelayan kecil bukan penyebab utama krisis stok ikan. Tanggung jawab kerusakan tidak boleh dibebankan ke bawah. Dan fakta ketidakadilannya yaitu negara maju atau industri besar secara historis lebih banyak menikmati dan mengeksploitasi subsidi perikanan. Selanjutnya ada navigasi kebijakan, jalur aksi ganda. Nah, di sini ada dua jalur. Jalur pertama itu ada top pathway atau advokasi global untuk WTO. Di jalur satu ini ada fleksibilitas aturan dan pengecualian khusus. Untuk fleksibilitas aturan itu mendorong WTO untuk mempertimbangkan realitas kondisi negara berkembang, dan untuk pengecualian khusus yaitu memperjuangkan instrumen special and differential treatment secara permanen bagi nelayan tradisional. Untuk jalur kedua ada bottom pathway yaitu ketahanan domestik untuk pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama itu ada jaminan subsidi, memastikan skema subsidi tepat sasaran untuk nelayan kecil tetap tersedia secara hukum. Dan yang kedua bantuan berkelanjutan, mengalihkan model bantuan menjadi subsidi berbasis keberlanjutan dan modernisasi ramah lingkungan. Dan yang ketiga ada ketegasan hukum, memperkuat pengawasan dan penindakan tegas terhadap pelaku IUU fishing skala besar. Dan yang terakhir ada sintesis akhir. Indonesia harus menemukan titik equilibrium, memenuhi komitmen keberlanjutan sumber daya laut internasional atau WTO tanpa mengorbankan pelindungan eksistensial bagi 2,6 juta nelayan tradisional dari gerusan neoliberalisme. Kedaulatan laut tidak hanya tentang menjaga sumber daya ikan dari kepunahan, tetapi juga memastikan tegaknya keadilan dan kesejahteraan bagi jutaan nelayan kecil yang menggantungkan urat nadinya pada laut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.